Oke, selamat pagi, salam bahagia dalam Dhamma, Sukiwatu, Namo Buddhaya. Ya, bertemu kembali dengan Bapak dalam rangka Dhamma kelas rutin hari Sabtu. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan bersama-sama untuk membahas tentang Manggala Sutta. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama sebelum kita membahas tentang Manggala Sutta, kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Oke, ya, jadi pertemuan yang berbahagia ini kita akan sedikit membahas tentang Manggala Sutta yang tentunya kalian kita bersama tiap kebaktian ya sering membacakan Manggala Sutta ini ya biasa menjadi pilihan. Kalau tidak Karaniya Metta Sutta, kita biasa membacakan Manggala Sutta ya. Jadi sebenarnya tugas menghafal itu bukan tugas untuk para biku, tetapi kita yang sebagai umat awam kalau bisa sedikit menghafal kemudian dipraktekkan itu akan lebih bagus dan lebih baik ya. Jadi Bapak akan bacakan ya tentang Manggala Sutta ya, ada bait 1 sampai 11, ada 38 syair atau 38 kalimat ya tentang Manggala Sutta atau berkah utama ini ya. Bait yang pertama, tak bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Ya, jelas kita harus bisa memilih-milih, memilah-milah ya sahabat atau pergaulan dengan baik. Ya, bergaul dengan orang yang tidak baik itu akan menjerumuskan kita. Ya, intinya kita harus bisa memilih-milih pergaulan, jangan sampai kita bergaul dengan orang yang di bawah kita, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun tingkah lakunya. Ya, sebaiknya kita bergaul dengan orang yang jauh di atas kita supaya kita bisa belajar, kita bisa meniru ya. Syukur-syukur kita bisa melebihi orang yang kita tiru tersebut. Ya, jadi bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, diimbangi dengan menghormat kepada mereka yang patut dihormati. Nah, itu penting sekali ya, kalian tahu bagaimana cara menghormati orang di sekitar kita ya, keluarga kita ya, saudara-saudara kita, sahabat kita. Kalian sudah tahu bagaimana cara menghormatinya, baik dengan ucapan ya, tindakan maupun pikiran ya. Kebiasaan ya anak-anak sekarang biasanya meledek atau memainkan kata-kata ya, meledek orang tuanya dengan kata-kata nama-nama yang aneh-aneh. Itu kurang bagus ya, jadi tidak menghormat orang yang kita hormati ya. Itu yang bait pertama. Kemudian yang bait kedua, hidup di tempat yang sesuai, berkat jasa-jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama ya. Hidup yang di tempat yang sesuai yang bagaimana ya, tentunya kita hidup yang sesuai itu bebas dari bencana ya. Sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bebas dari bencana. Kita tinggal di pegunungan, ada gunung meletus, kita tinggal di pantai, ada tsunami, tinggal di dataran rendah, ada banjir ya. Tetapi kita bisa menyesuaikan dimanapun tempat kita berada, kita harus bisa menyesuaikan ya, terutama untuk pergaulan manusia ya, karena bencana alam dengan kejahatan manusia itu lebih bahaya kejahatan manusia, kekejaman manusia itu yang akan rusak dunia ini ya. Jadi kita hidup di tempat yang sesuai adalah berkah utama, bisa dekat dengan tempat ibadah, tempatnya nyaman, bebas dari kejahatan, itu tempat yang sesuai ya, bisa menuntun diri ke arah yang baik ya. Jadi dekat sekolah, dekat tempat ibadah, pergaulannya bagus, itu luar biasa. Itu bait yang kedua ya. Lanjut ke bait yang ketiga. Ini yang sangat penting, yang sering Bapak sampaikan baik di kelas-kelas atau di pertemuan-pertemuan ya. Umat Buddha wajib memiliki yang ketiga ini ya, yang bahasa palinya
ya bau sacanca si panca winayoca susikito subasita caya waca eta manggala mutamang, memiliki pengetahuan keterampilan terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Penting sekali, 3 hal ini lengkap ya. Dalam dunia pendidikan pun ya disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotor ya. Harus memiliki pengetahuan, kemudian memiliki sikap yang baik, dan memiliki keterampilan. Persis apa yang disampaikan oleh Sang Buddha ya, harus memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Jadi bagi kita kalau mau senang ya, mau bahagia ya, senang dan bahagia digabung, wajib memiliki tiga-tiganya ini ya. Kita memiliki pengetahuan itu penunjang untuk sukses dalam hal materi ya, itu akan mencapai kesenangan. Semakin orang senang tentunya harus didukung dengan materi yang banyak ya. Semakin orang bahagia harus didukung dengan sila yang bagus. Nah, itu yang penting bagi kita ya. Jadi umat Buddha wajib kaya kalau mau senang, wajib mau bahagia, wajib menjalankan sila. Itu yang ketiga. Kita lanjut yang keempat ya, membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan. Ya, memang ntar yang slide berikutnya itu belum tugas kalian ya, tetapi membantu ayah dan ibu itu wajib bagi kita ya. Membantu orang tua ya, di mana saja, sekecil apapun bisa kita lakukan. Bisa berbuat di toilet, berbuat baik di toilet, bisa membersihkan toilet. Bisa berbuat di kamar mandi, di kamar tidur, bisa membersihkan kamar tidur. Berbuat baik di dapur, bisa. Berbuat baik di tiang listrik, bisa. Berbuat baik di genteng, bisa ya. Di rumah, di lingkungan rumah, di mana saja kita bisa berbuat baik untuk membantu orang tua ya, membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri ya. Berarti itu tugas dari kalian kalau sudah berumah tangga ya. Bekerja bebas dari pertentangan, dalam hal ini untuk kalian ya, belajar bebas dari pertentangan. Kalau Bapak bekerja bebas dari pertentangan ya, pertentangan antara pergaulan, pekerjaan dengan atasan, dengan bawahan, yaitu tanpa pertentangan ya. Kalian juga belajar bebas dari pertentangan, pertentangan dengan teman-teman, pertentangan dengan guru, pertentangan dengan adik kelas, sama kurang lebih ya. Jadi kalian bisa menempatkan kalian sebagai pelajar yang baik dengan melaksanakan 3 tadi, pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku ya. Oke, yang kelima ya, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga dan bekerja tanpa celah, itulah berkah utama. Berdana, kenapa penting sekali Bapak sampaikan tentang berdana ini ya. Kita akan bahagia kalau kita akan bisa melepaskan ya. Biasanya orang bahagia karena mendapatkan ya, itu dalam taraf masih dasar ya. Bapak contohkan seperti ini ya. Kucing akan senang kalau mendapatkan ikan. Ayam akan senang kalau mendapatkan biji jagung, biji beras ya. Sapi akan senang kalau mendapatkan rumput ya, itu mendapatkan. Tapi kebahagiaan yang lebih luar biasa lagi kalau kita bisa memberikan ya, mengasihi ya, berbagi, itu kebahagiaan yang luar biasa ya. Berdana hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, kembali ya, menolong sanak keluarga ya. Jadi keluarga dekat ya, tetangga kita tolong ya. Bagi mereka yang belum mampu kita tolong semuanya ya. Dan yang terakhir ya, bekerja tanpa celah. Dalam arti seperti apa ya, kita ya, bahkan Sang Buddha pernah dicela, siapapun pernah dicela, tidak bebas dari celah ya. Jadi dalam hal ini yang kecil, bekerja bebas dari celah ya, tidak melanggar Pancasila, tidak melanggar dhamma ya, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain ya. Itu bekerja bebas dari celah ya, tidak dimaki orang, tidak dicaci maki orang. Oke ya, jadi pada pertemuan ini ya sangat cepat, 10 menit cukup ya. Jadi Bapak rangkum ada 5 bait ya.
tak bergaul dengan orang tak bijaksana, bergaul dengan mereka yang bijaksana, menghormat kepada mereka yang patut dihormati, itulah berkah utama. Memiliki hidup di tempat yang sesuai, bekerja jasa dalam hidup yang lampau, menuntun diri ke arah yang benar, itulah berkah utama. Memiliki pengetahuan dan keterampilan terlatih baik dalam tata susila, ramah tamah dalam ucapan, itulah berkah utama. Membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, itulah berkah utama. Ini dilakukan, dilaksanakan, tidak harus menghafal 84.000 pokok dhamma. Kita menghafal Manggala Sutta sedikit demi sedikit dan dilaksanakan langsung. Bisa dilaksanakan detik ini, mulai saat ini, untuk selamanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Namo Buddhaya.